Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada pembahasan bab yang selanjutnya, yaitu babun rahmatu al-bahaimi, bab pembahasan tentang menyayangi binatang. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda bihil atash. Suatu ketika ada seseorang yang sedang dalam perjalanan, lalu ia dilanda kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Lalu laki-laki tersebut pun mencari mata air, dan tidak lama setelah itu beliau menemukan ada sebuah sumur. Lalu ia pun turun ke sumur tersebut dan minum sampai kenyang. Thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara minal atash. Setelah itu ia pun bergegas naik ke atas, keluar dari sumur, dan ketika berada di atas tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing yang tengah kehausan. Faqala ar-rajul, lalu kemudian laki-laki ini begitu melihat anjing yang sedang kehausan, ia berkata di dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mithlul ladzi kana balagani. Sepertinya anjing ini sedang kehausan persis seperti yang saya rasakan tadi. Fanazala al-bi'ra famala khuffahu thumma amsakahu bifihi fasaqal kalba. Lalu laki-laki ini kemudian memutuskan untuk turun kembali ke dalam sumur. Lalu kemudian sepatunya ia penuhi dengan air, dan sepatu tersebut dia taruh di atas, atau kemudian dia gigit dengan lidahnya sambil naik ke atas sumur. Begitu naik ke atas sumur, maka air tersebut kemudian dia berikan minum kepada anjing yang kehausan tersebut. Fasyakarallahu lahu faghfaralah. Maka karena perbuatannya tersebut, karena ia telah memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, maka Allah berterima kasih kepadanya. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan Allah berterima kasih kepada orang tersebut, bahwa Allah menerima amalannya, memuji amalannya,
dan melipat gandakan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Faghfarolah, lalu kemudian Allah pun ampunkan dosa orang tersebut. Qalu, lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajron. Apakah kalau setiap kita berbuat baik kepada binatang, memberikan makan dan minum kepada binatang, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat hal tersebut sebagai pahala dan kebaikan? Qala, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap kebaikan yang kita berikan kepada hewan yang bernyawa, maka Allah akan catatkan pahala atasnya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah jelaskan beberapa faidah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Di antaranya adalah bahwasanya setiap muslim tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, karena bisa jadi dengan kecilnya kebaikan yang kita lakukan lalu Allah terima amalan tersebut, bukan tidak mungkin kecilnya kebaikan yang kita lakukan tersebut inilah yang menyelamatkan kita dari siksa api neraka serta menyebabkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian faidah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah berkenaan tentang menyayangi binatang. Dianjurkan untuk berbuat baik kepada binatang, entah dengan memberikan minum atau kemudian memberikan makan dan lain sebagainya. Namun yang jadi catatan di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika Nabi katakan fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap kebaikan yang kita lakukan kepada binatang-binatang yang bernyawa itu dicatat sebagai kebaikan, dicatat sebagai pahala. Apa yang dimaksudkan dengan binatang yang bernyawa? Apakah lafal ini umum? Artinya kemudian ya mau hewannya jenisnya apapun, kalau kita kasih makan, kalau kita buat baik kepada mereka, kita dapat pahala. Kalau apa yang disampaikan oleh Nabi ini, ya di sini tentunya sifatnya secara zahirnya sifatnya adalah umum semua jenis hewan. Tapi kata Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan bahwasanya anna umumahu makhsusun bil hayawanil muhtaram wa huwa ma lam yu'mar biqatlihi. Kalimat umum yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis tersebut itu sebenarnya beliau maksudkan khusus, yaitu khusus pada binatang-binatang yang dihormati, yaitu binatang-binatang yang tidak diperintahkan oleh Nabi untuk kita bunuh. Karena ada sebagian binatang yang memang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Seperti contohnya apa? Al-wazaq. Al-wazaq itu apa? Cicak. Ya, bahkan kalau ada yang bisa membunuh cicak dalam satu kali pukulan, maka kata Nabi SAW, Allah catatkan baginya 100 kebaikan. Begitu pula kemudian binatang-binatang yang lainnya seperti kalajengking, kemudian ya contohnya adalah tikus misalkan, dan segala jenis binatang-binatang yang membahayakan, maka itu boleh untuk kita bunuh. Jadi selama binatangnya tersebut bukan termasuk kategori binatang yang kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi untuk membunuhnya, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, ya, memberikan makan atau kemudian memberikan minum gitu. Lalu kemudian faidah yang berikutnya yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian tabi'in. Sebagian tabi'in mengatakan
Man kathurat dunubuhu fa'alaihi bisaqil ma. Barang siapa yang merasa memiliki dosa dan maksiat yang banyak kepada Allah, maka hendaklah kemudian dia banyak-banyak berbuat baik dengan memberi makan dan juga memberi minum. Jadi yang merasa banyak dosanya kepada Allah dan berharap dosa-dosanya tersebut dimaafkan dan diampunkan oleh Allah, maka salah satu caranya adalah dengan berbagi makanan atau berbagi minuman. Fa idza ghufirat dzunubul ladzi saqa qalban fama dhannukum biman saqa mu'minan muwahhidan. Kalau kemudian di dalam hadis tersebut Nabi sampaikan seseorang yang memberikan minum kepada seekor anjing yang tengah kehausan saja Allah ampuni dosa-dosanya, maka bagaimanakah kiranya kalau yang kita berikan minum dan makan tersebut adalah seorang muslim, adalah seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastinya pasti mendapatkan keutamaan dan pahala yang jauh lebih besar, ya. Terlebih lagi kalau kemudian orang yang kita berikan makan dan minum tersebut dia adalah seorang muslim, terlebih lagi dia adalah tetangga kita, terlebih lagi dia adalah kerabat dan keluarga kita, itu jauh lebih besar juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tunaikan kepadanya hak dia sebagai seorang muslim, lalu kemudian hak dia sebagai seorang tetangga kita, lalu kemudian juga hak dia sebagai seorang kerabat dan juga keluarga kita. Maka ini jauh lebih besar pahala dan juga keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di hadis yang pertama dari bab rahmatu al-bahaim, perintah agar kita menyayangi dan juga berbuat baik kepada binatang. Kemudian di hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, udzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar. Kata Nabi, ada seorang wanita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran gara-gara seekor kucing. Habasatha hatta matat ju'an, yang kucing tersebut dia pelihara, dia kurung, ya, lalu kemudian dia biarkan kucing tersebut sampai mati kelaparan. Fadakhalat fihan nar, maka disebabkan perbuatannya tersebut terhadap kucing itu, maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Yuqalu wallahu a'lam, maka nanti wanita tersebut ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, Allah akan berkata kepadanya, la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa'akalat min khashashil ardi. Allah akan berkata kepada wanita tersebut, dulu ketika kucing ini engkau kurung, ya, engkau tidak berikan makan kepadanya, engkau juga tidak berikan minum, dan tidak juga engkau lepaskan dia agar dia mencari makannya sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di hadis yang pertama itu adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berbuat baik kepada binatang. Adapun di hadis yang selanjutnya ini adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang berbuat zalim kepada binatang. Dan sekaligus tentunya hadis ini menjadi dalil
terkait tentang dibolehkannya bagi seorang muslim untuk memelihara binatang. Ya, selama bukan kemudian binatang yang dilarang. Ya, binatang apa yang kita dilarang untuk pelihara? Ya, tentunya apaan? Anjing. Seseorang yang kemudian memelihara anjing tanpa alasan-alasan dan udzur-udzur yang diberikan dan diberikan keringanan dalam syariat kita, maka diberikan ancaman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di setiap harinya pahalanya akan berkurang. Berkurang berapa? 1 sampai 2 kirot setiap harinya. 1 kirot itu setara dengan 1 gunung Uhud. Subhanallah. Padahal belum tentu pahala kita bisa sampai seperti itu. Jangan-jangan nanti ketika kita bertemu dengan Allah, ya amal kebaikan kita justru apa? Justru minus karena tiap hari dikurangi. Ini ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ancaman yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau selain itu, kalau binatang-binatangnya adalah binatang-binatang yang diperbolehkan bagi seseorang untuk meliharanya, maka silahkan untuk dipelihara. Tapi dengan catatan bahwasanya kita harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari binatang tersebut. Memberikan suplai terhadap makan dan minumnya. Memperhatikan setiap hari terkait tentang makan dan minumnya. Kalau kita merasa nggak mampu untuk kemudian mensuplai mereka makan dan minum, maka jangan kemudian apa? Jangan ambil keputusan untuk memelihara binatang. Lebih baik kita apa? Kita lepaskan saja, biarkan dia mencari makanannya sendiri. Karena setiap binatang yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung rizkinya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah setiap binatang yang ada di muka bumi ini melainkan seluruhnya telah Allah tanggung rizkinya, telah Allah berikan rizki mereka masing-masing. Ya, jadi ini ancaman yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang berbuat zalim kepada binatang. Ya, termasuk orang yang melihara binatang tapi tidak diperhatikan apa yang menjadi hak-hak dari hewan dan binatang yang dia pelihara. Hak-hak dari hewan atau binatang yang dia pelihara. Karena ini adalah bentuk kezaliman kepada apa? Kepada hewan, kepada binatang. Ya, subhanallah. Ya, kalau kemudian kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap binatang itu juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimanakah kiranya kalau kezaliman tersebut dilakukan antar sesama manusia, antar sesama muslim? Ini jauh lebih besar apa? Lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah mengingatkan kepada kita, la antalqallaha bisab'ina damban fima bainaka wa bainallahi ahwanu 'alaika min antalqahu bidambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Nanti pada hari kiamat kita datang menghadap kepada Allah dengan membawa 70 dosa, yang dosa tersebut antara kita dengan Allah. Dosanya sekali lagi berkaitan tentang antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Itu jauh lebih ringan hisabnya, itu jauh lebih mudah hisabnya dibandingkan kita datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa 1 buah dosa, yang dosa tersebut antara diri kita dengan diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Jadi subhanallah, ini sekali lagi adalah peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhi perbuatan zalim.
termasuk di dalamnya adalah berbuat zalim kepada binatang. Ya, termasuk di dalamnya adalah berbuat zalim kepada binatang. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang terakhir, di hadis yang ketiga pada bab pembahasan rahmatul bahaim, beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rahima walau dhabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang menyayangi binatang, meskipun itu binatang adalah binatang yang akan dia sembelih, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati, akan menyayangi orang tersebut nanti pada hari kiamat. Kami ulangi, kata Nabi, barang siapa yang menyayangi hewan atau binatang yang hendak dia sembelih, maka Allah akan merahmati dan menyayangi orang tersebut nanti pada hari kiamat. Apa yang dimaksudkan dengan menyayangi hewan yang akan disembelih? Ini tentunya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya, dan hadis ini ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana fi kulli syai', bahwasanya Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah kepada binatang yang hendak kita sembelih. Fa idza dabahtum fa ahsinu adzibha, kalau kalian hendak menyembelih binatang sembelihan kalian, maka hendaklah kalian berbuat baik kepada binatang yang akan kalian sembelih. Sembelih dia dengan cara yang dengan cara yang baik. Bagaimana cara menyembelih yang baik dijelaskan dalam hadis yang selanjutnya. Kata Nabi, liyuhidda ahadukum syafratahu wa liyurih dhabihatahu. Kalau kalian mau sembelih, maka pastikan alat sembelihannya adalah alat sembelihan yang sudah yang tajam. Pastikan pisaunya, pastikan goloknya adalah golok yang tajam, mudah diasah. Agar apa? Liyuhidda syafratahu waliyurih dhabihatahu, agar kemudian ketika binatang ini disembelih, maka dia akan merasa nyaman, bebas dari yang namanya rasa sakit. Termasuk juga bagian daripada berbuat baik kepada binatang yang akan disembelih, kata para ulama adalah, ya, ketika seseorang akan menyembelihnya, maka hendaklah dia menyembelihnya itu jauh dari pandangan binatang-binatang yang lainnya. Ya, makanya pada saat Idul Adha biasanya kalau motong kambing, sapi dan lain sebagainya, itu biasanya tempatnya tertutup, biar hewan-hewan yang lainnya, kambing-kambing dan juga sapi-sapi yang belum disembelih itu tidak melihat proses penyembelihan temannya, ya, biar enggak melihat proses penyembelihan temannya, yang itu bisa menimbulkan rasa takut bagi hewan-hewan yang belum disembelih. Ini termasuk bagian daripada ya, merahmati, berbuat baik dan menyayangi hewan-hewan yang akan kita sembelih. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perbuatan yang tidak bisa kita remehkan, karena garansinya, balasannya luar biasa. Kalau kita merahmati hewan yang akan kita sembelih, tidak tanggung-tanggung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah juga akan merahmati kita. Allah juga akan menyayangi kita. Yang subhanallah, bukankah kita masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala bukan semata-mata karena amalan kita,
Tapi kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah karena lantaran rahmat dari siapa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak akan salah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga lantaran hanya karena amalan-amalannya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ana, tidak juga saya, illa an yataghammadanillahu birahmatihi, kecuali kalau Allah memberikan rahmatnya kepada siapa? Kepada aku. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Ya, nanti teman-teman yang misalkan pada saat Idul Adha menyelenggarakan menjadi panitia kurban, maka pastikan kemudian kita juga berbuat baik kepada binatang-binatang yang akan kita sembelih dengan beberapa cara. Ada dua cara, yaitu dengan menajamkan sembelihan kita, kemudian ditutup agar tidak dilihat oleh binatang-binatang atau hewan-hewan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan, masih ada 5 menit. Fadhal. Ya, wanita. Nah, dalam riwayat yang lain memang ada. Kalau di sini Al-Imam Bukhari seorang laki-laki. Dalam riwayat yang lainnya adalah seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Jadi itu memang dua riwayat yang berbeda. Yang intinya adalah sama. Faidah yang bisa kita tarik adalah faidah yang sama. Bahwasanya berbuat baik kepada binatang itu mendatangkan pahala yang besar dan bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang perlu kita catat, amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang kecil di sini ini bernilai besar bukan semata-mata karena amalannya, tapi apa? Tapi niatnya. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini. Kemudian hadis yang berkenaan tentang seorang laki-laki yang membawa 99 sijil catatan keburukan. Satu catatan itu sepanjang mata memandang. Lalu ketika dicari kebaikannya hanya sebesar bitokoh, hanya sebesar kartu kecil, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika kebaikannya ini ditimbang bersama dengan 99 catatan keburukannya, yang lebih berat yang mana? La ilaha illallah. Maka Allah ampuni dosa-dosanya dan masukkan ia ke dalam surga. Begitu pula ketika beliau mengomentari terkait tentang hadis seseorang yang masuk ke dalam surga karena apa? Karena menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ini kan perkara yang ringan, perkara yang kecil, perkara yang sederhana, tapi bisa menjadi sebab bagi seseorang masuk ke dalam surga. Kata beliau ketika mengomentari 3 hadis tersebut, dari mana amalan yang kecil ini ternyata menjadi amalan yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dan tiada bukan ketika orang-orang tersebut mengamalkan amalan yang kecil tersebut dilandasi karena keikhlasan kepada Allah. Jadi yang menjadikan amalan yang kecil ini menjadi amalan yang besar di sisi Allah adalah karena apa? Karena niatnya, karena keikhlasannya kepada Allah. Maka kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, dia berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang terlihat kecil tapi menjadi besar dikarenakan niat yang tulus, yaitu ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana juga banyak amalan-amalan yang terlihat besar tapi nilainya kecil di sisi Allah Jalla wa'ala, dan itu juga dikarenakan faktor apa? Faktor niat. Nah, jadi itu adalah 2 hadis yang apa? Redaksinya memang berbeda. Kalau di dalam Imam Bukhari beliau mengisahkan terkait tentang seorang laki-laki, sedangkan riwayat yang lainnya itu adalah seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Nah, tapi poinnya sama. Nah,
Fik barakallah. Baik, cukup. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan. Oh, satu lagi ya. Oh ya, boleh dah. Langsung aja, Pak. Terkait tadi menyayangi binatang, ada hubungannya nggak dengan kebutuhan batin kita? Karena gini, ada orang yang melihara burung suka dengan kitaunya, kayaknya dia diperhatikan dengan kebutuhan batinnya si burung tersebut. Iya, melihara burung. Ya, biasanya memang orang itu ketika memilih untuk memelihara jenis binatang-binatang tertentu, itu didorong karena ada kecenderungan suka terhadap binatang tersebut. Dan itu nggak masalah. Kalau kemudian kita hobi burung, lalu kemudian kita mutusin untuk melihara burung, itu nggak masalah. Karena pernah juga di zaman Nabi SAW ada seorang anak kecil itu melihara burung. Nabi bertanya kepada anak kecil tersebut, "Ya Aba Umair, mada fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burungmu si Nughair? Artinya tidak menjadi masalah mau melihara burung, melihara kucing dan lain sebagainya, tapi tetap kemudian berikan hak-hak dari binatang tersebut, penuhi dan suplai makan dan minumnya. Jadi jangan sampai kita melihara tapi nggak mau tanggung jawab. Kalau kita merasa nggak sanggup, nggak bisa memperhatikan makan dan minumnya, ya udah lebih baik dilepaskan saja. Lebih baik dilepaskan saja. Jadi nggak masalah, Pak. Kalau kemudian seperti itu. Nah, mengenai kebutuhan inilah kan ada kebutuhan ingin dalam tanda kutip jimat. Kan ada binatang juga membutuhkan itu. Iya. Nah, kalau memang bisa memfasilitasi itu alhamdulillah. Ya, kalau bisa memfasilitasi. Ya. Kadang-kadang kan burung itu enggak setiap 24 jam itu dikurung, kadang-kadang ada waktunya karena memang sudah dilatih, dia dilepas, biarkan bebas terbang. Nanti di jam tertentu dia akan Dia akan kembali ke sarangnya. Jadi kalau memungkinkan di waktu-waktu tersebut dia menumpahkan syahwat kebinatangannya, syahwat jimaknya, itu enggak masalah. Ya. Berikan kepada mereka juga apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik, cukup ya, demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.